Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain, amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadratul Muhtaram Mukarram Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk kepada bulan Rajab, di mana bulan Rajab tersebut salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Rajab syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah merupakan bulan ya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umatnya. Termasuk daripada 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Rajab. Maka kita hendaknya menyingsingkan lengan baju, memperbanyak amal ibadah soleh untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka ulama pun menganjurkan kita untuk banyak membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Kalau para sahabat zaman dulu itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah banyak membaca doa supaya disampaikan pada bulan Ramadan. Kemudian dengan banyak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain agar ketika bulan Ramadan datang itu sudah terbiasa. Maka ulama menjadikan bulan Rajab itu bulan bulan nandur. Kalau bahasa kinayah itu nandur, kayak padi ditandur, bulan Rajab ditandur, nandur. Kemudian bulan Sya'ban itu bulan untuk nyirami. Ketika bulan Ramadan itulah bulan wayahnya panen. Dalam artian amalan ibadah yang kita lakukan ketika bulan Rajab itu dimulai terus sehingga ketika bulan Ramadan datang tuh nambah semangat. Baca Qur'annya, kemudian sedekahnya, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Maka persiapan, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan. Maka dalam Rasulullah, fala tazlimu anfusahum fihinna, jangan berbuat zalim ketika bulan di mana bulannya Allah, bulan Rajab. Jangan berbuat maksiat, karena dosanya besar ketika bulan Rajab melakukan maksiat. Sebaliknya kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah taat, ibadah-ibadah yang lain, maka pahalanya juga besar sekali. Ada yang mengatakan sampai puasanya 3 bulan. Dimulai dari bulan Rajab puasa. Ada orang-orang tua zaman dulu gitu Pak ya. Di bulan Rajab itu udah mulai puasa. Rajab puasa, Sya'ban puasa, dilanjutkan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada kita hendaknya dermawan bukan hanya dalam hal harta saja, akan tetapi dalam hal doa juga. Kedermawanan kita itu dalam doa itu sebenarnya sebagai satu syarat agar doa kita cepat diijabah oleh Allah
yaitu dengan mendoakan saudara-saudara kita tanpa diketahui oleh saudara kita tadi. Kalau bahasa sininya adalah bi dhahril ghaib, wa'lam, dan ketahuilah anna huquqal muslimi 'alal muslimi katsiratun, bahwasanya hak-hak orang Islam terhadap atau atas orang Islam yang lain katsiratun, itu banyak. Cuma dalam hadis itu hakul muslimi 'alal muslim sittun, haknya orang Islam terhadap Islam yang lain adalah 6. Artinya kalau kita ingin dicap oleh Allah sebagai orang Islam, bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat syahadat, akan tetapi harus menunaikan minimal 6 hak orang Islam. Yang diantaranya adalah ketika mendengar orang Islam lain bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kita wajib mendoakan yarhamukallah. Kemudian yang bersinnya menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian ketika diundang, maka kita harus hadir. Kemudian ketika mendengar temannya sakit, saudara muslim sakit, kita menengoknya. Kemudian berikutnya ada ketika dia minta nasihat, fansahhu, maka kita berikan nasihat. Kemudian ketika saudara kita yang muslim meninggal, maka kita harus mengantarkan jenazahnya sampai ke tempat pemakaman. Minimal 6. Adapun hak-hak yang lainnya banyak sekali. Kemudian ada lagi amalan yang ringan, tapi menjadi sebab untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. La yadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak dianggap sebagai orang yang beriman hatta tahabbu, sehingga kalian saling menyayangi satu sama yang lainnya. Kemudian diteruskan, maukah kalian saya tunjukkan amalan yang menjadikan kalian saling menyayangi dan menyebabkan kalian masuk surga, yaitu afsus salam bainakum, yaitu ucapkanlah salam di antara kalian ketika bertemu ataupun ketika berjumpa, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Kalau aura wajahnya kelihatan bersinar karena wudhu, pasti muslim, maka ucapkan salam, assalamualaikum. Bahkan para sahabat saking pengen masuk surganya seperti itu. Setiap ketemu salam. Ketemu sudah salam, assalamualaikum. Kepisah sama tembok, ketemu lagi salam lagi, assalamualaikum. Ini adalah tradisi atau sunnah Rasulullah yang harus kita laksanakan agar tumbuh rasa saling menyayangi antar muslim, yaitu dengan mengucapkan salam ketika bertemu, baik orang yang tidak dikenal sama kita maupun apalagi yang dikenal. Bukan apa manggil namanya, ketemu naik ke motor jalan, Pak Haji, bukan. Ketemu jalan Pak Haji, tapi assalamualaikum Pak Haji, baru itu ketemu. Pak Ustadz, tapi ucapan salam dulu assalamualaikum. Karena doanya dulu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lainnya, disambut habis salam ditambah dengan tasafahu, musafaha.
Dalam hadis yang lain, tasofahu yadhabul ghil, saling bersalamanlah kalian, maka itu akan menghilangkan rasa kecurigaan, rasa yang nggak baik tuh. Pernah saya praktekkan tuh, Pak. Jadi assalamualaikum, salam. Saya naik KRL, ada orang melihat saya, kayaknya kurang seneng. Mungkin karena saya punya ada jenggot, saya samperin, assalamualaikum, saya ajak salaman. Itu benar yadhabul ghil, menghilangkan rasa yang nggak beres di hatinya, malah ngobrol sampai turun. Masya Allah, tasofahu yadhabul ghil, saling bersalamanlah, maka kalian akan menghilangkan rasa yang tidak baik di dalam hati. Maka di situ adalah itu amalan yang paling ringan, yaitu ketika bertemu afsus salam bainakum, mengucapkan salam, menyebarkan salam. Ketika ketemu, dahulukan dulu kalimat assalamualaikum, karena itu adalah doa untuk kita semua dan pahalanya luar biasa. Bukan manggil namanya dulu, tapi assalamualaikum. Setelah itu baru berjabat tangan. Fa idza aradta al-qiyama biha ala wajhiha fa'amilil muslimina fi ghibatihim wa hudurihim bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Fa idza aradta, dan jika engkau ingin al-qiyama biha, untuk melaksanakan, mendirikan, menunaikan hak-hak seluruh orang Islam ala wajiha, dengan sempurna, maka fa'amilil muslimina fi ghibatihim wa hudurihim, maka perlakukanlah orang-orang Islam yang lain, baik dalam keadaan dia ada ataupun tidak ada, hadir ataupun tidak hadir. Lakukan dengan apa? Bima tuhibbu an yu'amiluka bihi, dengan apa yang kamu suka orang tersebut untuk berbuat baik kepada kamu. Bergaulilah, perlakukan orang muslim yang lain, baik dalam keadaan hadir ataupun tidak hadir, sebagaimana kamu ingin orang lain tersebut melakukan kamu, memperlakukan kamu sebagaimana yang kamu sukai. Jangan pengen enak sendiri saja. Perlakukan orang Islam yang lain, saudara kita yang lain, dengan apa yang kamu ingin mendapatkan perlakukan dari orang lain. Maksudnya perlakukan dengan baik, baik dalam keadaan orangnya itu ada ataupun tidak ada. Orang lain nggak seneng kalau diomongin di belakang, maka kita jangan melakukan itu, atau digibahi di belakang. Dan ayatnya luar biasa. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ini perumpamaan yang luar biasa. Bahayanya bagi orang yang ghibah. Maukah kalian, sukakah kalian memakan daging saudara kamu sendiri dalam keadaan mati? Maksudnya memakan bangkai. Ini perumpamaan daripada ghibah. Fakarihtum, maka nggak bakal mau makan bangkai. Wajahid nafsaka wa waqtin qalbaka ala an tuhibbu lahum minal khairi ma tuhibbu nafsika. Dan berusahalah, bersungguh-sungguhlah dan mantapkan, yakinkan hati kamu untuk mencintai bagi saudara kamu yang muslim yang lain minal khairi, dari kebaikan, ma tuhibbu li nafsika, sebagaimana kamu juga senang mendapatkan kebaikan untuk dirimu sendiri.
wa tukrihu lahum minasyarri ma takrahu li nafsika, dan tidak senang mereka mendapatkan keburukan sebagaimana kamu juga tidak senang kalau mendapatkan keburukan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman, atau iman kalian kurang sempurna. Iman kalian tidak sempurna. La yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman kalian semua, salah satu, hatta yuhibbu, sehingga kamu mencintai, li akhihi, untuk saudaramu, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Kalau kita nggak senang pakai baju yang jelek, maka jangan kasih baju yang jelek tadi kepada saudara kita yang muslim yang lain. Nah, kalau kita senang pakai baju yang bagus, maka berilah saudara kita yang muslim yang lain baju yang bagus. Dalam surat Al-Baqarah, Allah sindir, kita nggak boleh bersedekah dengan sesuatu yang kita nggak senang, melihatnya saja dengan memicingkan mata. Sudah nggak senang dikasih orang, kira-kira orang bagaimana menerimanya? Maka di sini ukurannya adalah apa yang kamu sukai, ya berikan kepada orang lain juga. Jangan sampai apa yang kita tidak sukai, kita berikan ke orang. Kolak udah basi, dikasih ke orang. Makanya, perumpamannya di Al-Quran itu enak sekali. Jangan bersedekah dengan sesuatu, atau jangan memberi sesuatu yang apabila kita sendiri melihatnya saja dengan memicingkan mata. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, al muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah seperti bangunan yang satu. Yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan satu yang lainnya. Tukang itu ketika membangun rumah, antar bagiannya itu saling menguatkan. Ini perumpamaan Rasulullah tentang orang Islam yang satu dengan yang lainnya. Bukan bentuk parsial, sama bangunan masjid ini. Dinding nggak bakal kuat kalau pondasinya nggak kuat. Maka antara pondasi, dinding, kemudian langit-langit, kemudian genteng, di atas itu bawah genteng ada ini, satu yang lainnya saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya gambaran orang Islam yang satu yang lainnya seperti itu. Kemudian Rasulullah juga menegaskan lagi, wa qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah, idza lam tastati an tasurru anta antusar tasurrahum fala tasuhum, wa idza lam tastati an tamdahahum fala tuzammihum. Wa qala Yahya bin Mu'adz, berkata Syekh Yahya bin Mu'adz, semoga Allah merahmatinya, idza lam tastati an tasurrahum fala tasuhum. Maka ini perkataan ulama zaman dulu ya. Jika kamu belum sanggup, jika Anda belum bisa membuat orang lain bahagia,
Fala tasuhum, maka janganlah berbuat jahat terhadap mereka. Kalau tidak bisa membahagiakan mereka, maka jangan menyakiti mereka. Wa idza lam tastati an tamdahahum fala tadmahum. Dan jika tidak bisa atau belum bisa memuji mereka, maka jangan menghina. Ada tuh ya perkataan begitu. Ternyata perkataan dari ulama zaman dulu, yaitu Yahya bin Mu'adz. Kalau kita tidak bisa atau belum bisa membuat orang lain bahagia, maka setidaknya jangan membuat mereka susah atau jangan membuat mereka sedih. Dan bila tidak bisa memuji mereka, maka jangan menghina. Wa qala Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah, kun ma'al haqqi kana la khalqa ka'anna la khalqa, kun ma'al khalqi ka'anna la nafsa. Jadilah ketika kalian bersama Allah, maka seolah-olah tidak ada makhluk yang lain. Kun wa kun ma'al khalqi, dan jika kalian bersama dengan makhluk, dengan orang, ka'anna nafsa, maka seolah-olah tidak ada orang yang lain. Maksudnya ketika kita sedang beribadah kepada Allah, maka fokus seolah-olah nggak ada makhluk yang lain. Yang ada saya dengan Allah saja beribadah. Supaya khusyuk. Dan ketika kita sedang bersama orang, seolah-olah tidak ada orang lain. Maka inilah kemudian Rasulullah juga dalam hadis yang lain menyampaikan, al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Orang Islam dengan orang Islam yang lain seperti perumpamaan satu tubuh. Idza shtaka adun tada'a salu jasadi bil humma. Perumpamaan seorang muslim dengan yang lainnya itu bagaikan satu tubuh. Jika ada satu anggota tubuh yang terluka, maka yang lainnya juga merasakan sakit. Kakinya kesandung, rasanya nyeri sakit, yang keluar aduh adalah mulutnya. Saking sakitnya air matanya keluar. Dia merasakan semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Wa qala ba'du salafi an-nasu mubtala wa mu'afi. Farhamu ahlul bala, farhamu ahlal bala'i, washkurullaha alal afiyati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama-ulama salaf, ulama zaman dulu, an-nasu mubtala wa mu'afi. Manusia itu ada yang dapat cobaan, ada juga yang mendapatkan nikmat. Farhamu ahlal bala, maka sayangilah orang-orang yang ketimpa musibah. Washkurullaha alal mu'afiyati, dan bersyukurlah kepada Allah SWT terhadap orang yang mendapatkan kenikmatan. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, manusia itu dibagi dua. Ada yang mendapatkan cobaan, ada yang mendapatkan anugerah. Maka kata para ulama salaf, maka sayangilah orang yang ketimpa musibah.
dengan mendoakannya supaya sabar dan mendapatkan pahala yang luar biasa atas musibah yang ditimpanya dengan sabar tadi. Tapi kalau nggak sabar ya nggak dapat pahala. Makanya kita doakan mereka supaya sabar agar mendapatkan pahala, juga mendapatkan ganti apa yang ketimpa musibahnya tadi. Dan mengajak bersyukur kepada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadis Nabi yang lain, kondisi orang mukmin itu semuanya baik. Baik dalam keadaan senang ataupun susah, kedua-duanya baik. Orang beriman ketika dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Itu baik. Dan ketika mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, dia bersabar. Itu juga baik. Dan pahala yang paling besar yang tidak ada hitungannya adalah pahalanya orang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Nanti Allah akan bayar, akan berikan pahala orang sabar itu bighairi hisab, tanpa hitungan, saking banyaknya. Makanya ketika kita mendapatkan nikmat, Rasulullah ajarkan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matillahi tatimmus shalihah. Tetapi ketika mendapatkan musibah juga alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Faslun, ini salah satu fasal, wa alaika bitaubati min kulli dzambin sawa'un kana shaghiran aw kabiran, zahiran aw batinan. Aina taubata awwalu qadamin yad'uha al-'abdu fi tariqillahi wa hiya asasu jami'il maqamat. Wallahu yuhibbut tawabina wa qala Allah ta'ala innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa 'alaika, hendaknya atas kalian bitaubati, bertaubat, min kulli dzambin, dari segala dosa, sawa'un kana shaghiran aw kabiran, baik itu kecil dosanya, aw kabiran atau dosa besar, zahiran aw batinan, dosa-dosa lahir ataupun dosa-dosa batin. Faina taubata, karena sungguhnya taubat itu awalu qadamin, adalah langkah yang pertama, yadhuhal abdu fi tariqillah, yang dilakukan oleh seorang hamba untuk menempuh jalannya Allah. Wahya asasu jamil maqamat, dan itu adalah, taubat itu adalah dasar, fondasi dari semua maqamat, semua maqam, semua kedudukan. Wallahu yuhibbut tawabin, dan Allah mencintai orang-orang yang taubat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Ini kemudian berkaitan dengan taubat. Taubat dari segala dosa, baik dosa besar maupun dosa yang kecil. Dan alhamdulillah kita dijadikan muslim yang dengannya kita bisa bersih. Dosa-dosa kecil Allah lebur, yaitu dengan kita berwudu. Ketika kita wudu, dengan menghayati wudu kita, ketika mencuci tangan, bismillahirrahmanirrahim, dosa-dosa kecil yang melekat di tangan kita, entah habis megang apa, entah habis berbuat apa, ketika wudu Allah hapus itu, Allah lunturkan. Ketika kita kumur-kumur,
sambil diniatkan mudah-mudahan semoga Allah membersihkan dosa-dosa kecil yang ada di mulut kita gara-gara lidah kita, gara-gara lisan kita, entah ngomongin orang nggak sengaja atau berkata yang nggak pantas, dihilangkan oleh Allah. Ketika kita mengistinsyak, menghirup air ke hidung juga sama, ke muka sama. Sehingga akhirnya Rasulullah pun bersabda, "Bainal jum'ati wa jum'ati kafaratun." Di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya itu adalah kafaratun, ada ampunan dosa. Jumat sekarang kita sholat Jumat, menunggu Jumat yang akan datang, itu ada ampunan dosa dari Allah. Kemudian Rasulullah teruskan lagi, baina sholati kafaratun. Di antara satu sholat fardu dengan sholat yang lain juga ada kafar. Enaknya begitu tuh. Jadi bersih. Habis sholat subuh, kita niatkan untuk menunggu sholat zuhur. Itu antara waktu subuh sampai zuhur, Allah hitung sebagai pahala apapun yang kita lakukan. Entah lagi nyari nafkah, entah lagi belajar, entah lagi naik motor, entah lagi naik mobil, dihitung sebagai pahala. Karena kita niatkan habis sholat subuh, ya Allah, saya mau nunggu waktu sholat zuhur. Dan itu ada kafarah, ada pengampunan dosa. Datang sholat zuhur, selesai sholat zuhur, niatkan lagi untuk menunggu datang waktu sholat asar. Bersih, Pak. Orang Islam itu seperti depan rumahnya itu ada air sungai mengalir bersih, 5 kali sehari mandi. Apakah tersisa dalam dirinya, dalam badannya daki-daki? Nggak ada, bersih. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya seperti itu. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca qiraatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.